makanan dulu ya kan. Dividen, hak dari pemegang saham, ya pembagian keuntungan, ya itu kira-kira seperti itu bahasa mudahnya lah, bahasa definisinya. Kemudian saya kupas sedikit aja ya. Dividen itu akan dibagikan ketika memang perusahaan itu memiliki laba, keuntungan, dan memiliki kemampuan cash flow yang cukup untuk membagi dividen itu. Dividen ini dibagi saat setelah books. Ya, Pak, bagaimana kalau belanjanya bukan dari operasional? Menunjukkan ciri-ciri perusahaan yang sudah akan mengalami defisiensi modal. Mau belanja dia utang. Nah, mau belanja dia utang. Pak, utang kan boleh, boleh. Tapi ada batasannya. Nanti materi selanjutnya. Ya, di situ. Ya, punya aset, aset dipergunakan, muncul sesuatu outputnya itu dijual, jualnya akan mendatangkan uang. Idealnya begitu, normalnya begitu. Pertanyaannya adalah, kalau terjadi defisiensi, berarti dari 3 siklus itu ada yang lag, ada yang kurang. Entah itu di prosesinya menjadi aset, atau prosesinya ketika aset itu bekerja menjadi barang jualan, atau ketika jualan itu dijual tapi sulit mendatangkan uang. Nah, sumber petakannya di situ. Ya, sumber petakannya. Ya. Oleh karena itu kan ada istilah begini, menjual itu gampang. Yang lagi yang sulit apa? Nagih. Dia untuk memberikan kredit kepada dia gitu loh Pak. Hitungannya resikonya tinggi nggak Pak kalau seperti itu? Padahal nggak ada income, baru mau mulai proyek, dia cuma punya receivable itu gitu loh. Jadi patokan kita ngasih kreditnya ke dia bukan karena income-nya dia, tapi karena receivable yang ada pada waktu itu, gitu, yang dicatat pada waktu itu. Oke, ya, kredit diberikan kepada seseorang atau badan usaha itu kan untuk productivity, itu suatu kegiatan. Jadi kalau saya bilang ini, Mas Ahmad pinjam duit dong 10 juta, well nih, mau buat buih bolu kukus. Itu satu yang bisa dipetik, berarti saya punya willing, ya, punya rencana untuk buat buih bolu kukus, ya kan? Saat itu ketika saya ngomong akan membuat, ada pendapatan dari saya? Belum, tapi saya punya plan bisnis. Bisnis plannya seperti apa? Kalau dari kacamata saya plan bisnis, kalau dari kacamata Mas Ahmad bisnis plan. Jangan bingung ya. Ya, 2 kalimat yang depend who is speaking, siapa yang berbicara. Ya, kalau orang yang memberikan uang, dia nanya bisnis plannya seperti apa PLI? Ya, bisnis plans. Itu yang ditanya oleh si Mas Ahmad, bisnis plan seperti apa? Kalau Pak Helmi buat bolu kukus, saya mempresentasikan seperti ini, kayak teman-teman lah, ya kan, cari informasi, gali informasi sumbernya dari mana, kemudian presentasikan, diolah. Ya, diolah. Ya, ketika saya sampaikan plan bisnis saya seperti ini, orang yang memberikan kredit, dia kan akan menilai layak atau tidak. Kalau layak, berapa nilai yang saya berikan? Ya, layak atau tidak? Kalau layak, berapa nilai yang saya akan berikan? Berarti kita udah masuk teknis nih. Jangan ada 5C, 7B dan sebagainya. Ya, saya cut ya sampai situ. Nah, kaitannya Pak, kalau saya ngirim piutang bisa nggak? Bisa, tapi itu hanya sebagai additional informasi tambahan. Ya, kreditnya modal. Yang kedua, beli tanah 1.000, dapatnya apa? Tanah. Ya, kreditnya cash ya. Kemudian yang ketiga, jual 5 produk jasa, harganya 100, jualannya kredit. Ayo, ini diobrol nih. Ayo. Ayo, tadi yang ada yang jualan
Ya kan 5.000 uangnya belum diterima, jualannya kredit, berarti yang nambah asetnya apa? Piutang. Kreditnya sales ya, tuh. Yang keempat, bayar biaya penjualan dengan cash. Ada pengeluaran berupa biaya. Berarti debitnya biaya, kreditnya cash. Yang terakhir sama juga. Nah, yang kita lakukan, kemudian kita terima tagihan, tapi kita membayarnya di tahun depan. Oleh orang accounting dicatat sebagai accrual, yaitu accrual. Ya. Pembukuannya selalu ditambahkan menjadi yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar. Ya. Accrual basis versus cash basis. Saya ulangin, ya, setiap kegiatan yang kita sudah manfaatkan, ya, kita sudah menikmati, baik itu yang berwujud atau tidak, tetapi kita belum melakukan pembayaran, namanya itu accrual basis. Kebalikannya, ya, setiap kegiatan yang kita terima manfaatnya, baik itu manfaat yang berwujud maupun tidak, dan di saat bersamaan kita mengeluarkan uang, namanya cash basis. Jurnalnya gimana Pak tadi? Kalau bayarnya pakai cash, asetnya berkurang, maka dia akan ada di kredit tadi ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya matching concept. Matching concept. Kalau ada expense, kalau ada cost, ada penerimaan. Jangan bingung ya. Tadi saya ngomongnya expense, sekarang cost. Ada expense, ada cost. Apa artinya Pelmi? Kalau expense, sesuatu yang kita keluarkan, tapi kita tidak mendapatkan pendapatan terhadap pengeluaran itu, ya sudah. Contohnya apa? Bayar telepon. Teman-teman bayar telepon ini, orang keuangan, ada nggak pendapatan yang diperoleh setelah telepon itu bayar? Nggak ada. Ya, itu namanya expense. Oke? Nah, yang masuk dalam klasifikasi matching concept adalah pengeluaran yang dilakukan, kemudian di masa yang akan datang ada penerimaan yang kita peroleh, pendapatan yang kita peroleh. Itu namanya matching concept. Ada uang keluar, ada uang masuk. Contohnya apa? Ya, mau bikin laptop, kan dibeli bahan bakunya, diproses, dikerjakan, jadi laptopnya dijual. Ya, ketika dijual ada uang masuk nggak? Ada. Nah, itu namanya matching concept. Ada cost untuk membeli raw materialnya, kemudian diproses jadi laptopnya dijual, kemudian terima uang. Itu namanya cost. Artinya sesuatu yang dikeluarkan, kemudian di masa yang akan datang harus ada pendapatan bertambah, itu dia muncul di debit. Ya, itu mutlak. Tapi ketika kekayaan kita berkurang, ya berkurang karena dijual kah, karena hilang kah, karena terbakar kah, ya itu harus naik ke kredit. Nah, boleh nggak kalau misalkan saya samakan analogikan dengan buruk, bisa jadi. Ya, kenapa? Karena kalau aset berkurang, berarti kekayaan seseorang itu berkurang. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Putri kira-kira dia mengenai, Pak, kan kalau keluar uang biaya harusnya dikredit dong, kok di debit? Nah, ini pertanyaan filosofis. Kenapa? Mengeluarkan uang tapi tidak mendapatkan sesuatu. Kalau keluar uang beli mobil dapat nggak? Dapat. Apa? Mobil. Berarti kayaknya nambah. Uangnya keluar tapi dapat sesuatu. Dapat. Apa? Mobil. Kayaknya nambah.